told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi biaya dengan dosen pengampu Dr. Retno Martanti Enda Lestari, SEMSI CMA-CAPM. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cost, volume, profit analysis, dan break even and point analysis. Dengan anggota Octavia Santika Dewi, NPM 0221200081, Maria Karisima Fernanda Rove 0221200084, dan saya sendiri Najwa Lida Putri dan NPM 0221200104. Definisi CVV analisis. CVV mengkaji antara laba, volume, atau kualitas yang terjual dan biaya yang terjadi dalam satu periode tertentu akuntansi. Kajian atas hubungan variabel-variabel tersebut dapat memberikan informasi kepada manajemen untuk biaya-biaya yang terjadi, serta volume yang harus dihasilkan untuk mencapai target laba tertentu. CVV analisis. Alat ini mampu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antar 5 elemen berikut. Yang pertama, harga produk, yang kedua, volume atau tingkat penjualan, yang ketiga, biaya variabel per unit, yang keempat, total biaya tetap, dan yang terakhir, bauran produk yang dijual. Adapun asumsi-asumsi dasar, yang pertama, perubahan dalam volume produksi atau penjualan adalah penyebab tunggal atas perubahan biaya dan pendapatan. Yang kedua, biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, dan yang terakhir, pendapatan dan biaya berperilaku dan dapat disajikan secara grafik sebagai fungsi linear atau garis lurus. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dasar lanjutan. Yang pertama, dalam banyak kasus hanya satu produk tunggal yang akan dianalisis. Jika banyak produk yang dianalisis, proporsi penjualan relatif produk-produk tersebut diketahui dan konstan. 2. Nilai waktu dari uang atau bunga diabaikan, dan yang terakhir, harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap semuanya diketahui dan konstan. Break even point atau titik impas. Titik impas adalah tingkat aktivitas di mana suatu organisasi tidak mendapatkan laba dan juga tidak menderita rugi atau laba sama dengan 0. Titik impas dapat dihitung dengan menggunakan metode yang pertama, persamaan matematika, yang kedua, contribution margin per unit, yang ketiga, contribution margin ratio, dan yang terakhir, pendekatan grafik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, contoh ilustrasi dengan persamaan matematika. Nah, caranya dengan menggunakan metode persamaan matematika. Penjualan 1000 stik pancing dengan harga 100.000, total biaya variabelnya 60 juta rupiah, dan total biaya tetapnya 30 juta rupiah. Diminta berapakah unit yang harus dijual dalam keadaan BEP. Penyelesaian atau jawabannya, unit yang terjual dimisalkan dengan Y. Lalu, dengan cara matematikanya, ada di laba sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Total biaya sendiri didapatkan dari biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Oke, yang pertama, total pendapatan. Total pendapatan sama dengan harga dikali dengan unit yang terjual. Harganya 100.000 dikali unit yang terjual, yaitu dimisalkan Y. Jadi 100.000 Y. Lalu dikurangi dengan total variabel. Total variabelnya, biaya variabel total yaitu 60 juta dibagi dengan 1000 stik pancing yang terdapat pada penjualan, persediaan penjualan, dikali dengan unit yang terjual yaitu Y. Jadi 60 juta dibagi 1000 sama dengan 60.000 dikali Y, 60.000 Y. Lalu setelah itu memperhitungkan biaya tetapnya. Biaya tetapnya didapatkan dari keterangan soal yaitu 30 juta.
Jadi 100.000 Y dikurangi total variabel, biaya variabelnya 60.000 Y dikurangi lagi dengan 30 juta rupiah sama dengan 0. Nah, negatif 30 juta rupiahnya dipindah ruas sama dengan 30 juta itu sama dengan 100.000 Y dikurangi 60.000 Y, maka 40.000 Y sama dengan 30 juta. Y sama dengan 30 juta dibagi dengan 40.000. Y sama dengan 750 unit. Unit yang terjual dalam keadaan BEP. Selanjutnya dengan menggunakan metode laba rugi. Laporan laba rugi kontribusi atau variabel. Untuk periode yang berakhir, dimisalkan unit yang terjualnya sama dengan 200 Y. Oke, keterangan penjualannya 750 stick dengan harga 100.000 sama dengan 75 juta. Kemudian total biaya variabelnya 750 stick dikali dengan 60.000. Variabel tadi 60.000 Y kan, berarti 60.000 sama dengan 45 juta. Lalu total kontribusi marginnya, pengurangan dari 75 juta dikurangi 45 juta sama dengan 30 juta. Maka dari itu didapatkan total biayanya, biaya tetapnya kan 30 juta. 30 juta dikurangi 30 juta sama dengan 0. Laba usahanya 0. Kontribusi margin. Kontribusi margin adalah selisih total penjualan dengan total biaya variabel yang dipakai untuk menutupi biaya tetap. Selanjutnya, jika ada nilainya, maka nilai tersebut adalah sebuah laba. Oke. Untuk setiap jenis produk, nih rumusnya BEP dalam unit sama dengan total biaya tetap dikurangi CM unit atau contribution margin unit. CM unit berarti sama dengan BEP penjualan per unit dibagi dengan biaya tetap. BEP dalam nilai uang itu sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio CM. Nah, CM rasio sendiri sama dengan 1 dikurangi biaya variabel per penjualan. Nah, pendapatan itu dalam bentuk juta atau Rp. Pendapatan dalam harga akuntansi atau juta, Rp, dan lain-lain. Target penjualan dalam unit itu rumusnya total biaya tetap ditambah laba yang diharapkan, baru kemudian dibagi dengan CM unit. Target penjualan dalam uang itu total biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan CM rasio. Nah, selanjutnya ilustrasi penerapan biaya, volume, dan laba. Diketahui kondisi awal penjualan 100 unit strik, harga jual per unitnya 100.000. Kemudian biaya variabelnya 60.000. Oke, kontribusi marginnya 40.000, total biaya tetapnya 30.000. Perubahan biaya tetap dan volume penjualan. Nah, ini perubahan biaya iklan atau biaya tetapnya itu naik jadi 1 juta. Kemudian penjualan diharapkan naik sebesar 3 juta. Diminta, dapatkah direalisasikan perubahan tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, pada perhitungan ini itu sama dengan satuannya ribuan rupiah. Baik penjualannya itu 100 dikali dengan harganya tadi kan 100.000, maka
tulis di keterangan ini hanya 100 karena satuannya sudah ribuan rupiah. Itu sama dengan kondisi awalnya, yaitu 10.000. Kemudian perubahannya karena tadi keterangannya diminta naik menjadi 3 juta. 3 juta berarti tambah 3.000. Berarti 10.000 ditambah 3.000 sama dengan 13.000. 13.000-nya itu yang diharapkan naik, yang diharapkannya. Maka didapatkan selisihnya 13.000 dikurangi 10.000 sama dengan 3.000. Biaya variabelnya 100 dikali 60 sama dengan 6.000. Kemudian perubahannya 7.800 dan selisihnya 1.800. Kontribusi margin itu kondisi awalnya 4.000, kemudian perubahannya 5.200. Maka didapatkan selisihnya 1.200. Sedangkan total biaya tetap awalnya 3.000 mengalami perubahan menjadi 4.000, selisihnya 1.000. Laba usahanya awalnya 1.000, perubahannya 1.200, maka selisihnya 200. Dari analisis di atas, maka rencana tersebut dapat dilaksanakan atau dapat direalisasikan. Nah, perubahan biaya variabel dan volume penjualan, biaya variabelnya naik 10.000 per unit, sedangkan penjualannya diestimasi naik 80 unit. Diminta dapatkah dalam hal ini dapat dilaksanakan penyelesaiannya? Kondisi awalnya masih 10.000, perubahannya menjadi 18.000, selisihnya 8.000. Biaya variabelnya awalnya 6.000, kemudian mengalami perubahan yaitu 12.600, selisihnya 6.600. Kemudian kontribusi marginnya awalnya 4.000, perubahannya 5.400, selisihnya 1.400. Nah, total biaya tetapnya kondisi awalnya 3.000, perubahannya itu 3.000, maka selisihnya 0, berarti tidak mengalami perubahan. Laba usahanya 1.000 menjadi 2.400, maka selisihnya 1.400. Nah, perubahan ini disebabkan karena CM rasio atau karena biaya variabel yang naik dan estimasi unit yang terjual itu naik. Maka terjadi perubahan dan terdapat selisih. Dari analisis tabel di atas, rencana tersebut dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maria. Kepada Maria dipersilahkan. Baik, selanjutnya yang ketiga, perubahan biaya tetap, harga jual, volume penjualan, perubahan. Beban iklan bersama dengan beban tetap naik sebesar Rp1.500.000, harga jual turun Rp20.000, penjualan diharapkan naik 60 unit. Diminta dapatkah rencana tersebut direncanakan. Penyelesaiannya dalam ribuan rupiah, penjualan 100 dikali 100.000 pada kondisi awal Rp10.000, perubahan 12.800, selisih 3.000. Biaya variabel 100 dikali Rp60, kondisi awal 6.000, perubahan 9.600, selisih 3.600. Uraian kontribusi margin, kondisi awal 4.000, perubahan 3.200, selisih 800. Total beban biaya tetap, kondisi awal 3.000, perubahan 4.500, selisih 1.500. Laba usaha kondisi awal 1.000, perubahan 1.300, selisih 2.300. Dari analisis tabel di atas, ternyata rencana tersebut dapat dilaksanakan. Yang keempat, perubahan variabel B, biaya tetap dan volume penjualan. Perubahan gaji tetap bagian penjualan Rp600.000 per bulan diganti dengan gaji 1.500 unit stick yang terjual. Penjualan diharapkan naik sebesar 15%. Diminta dapatkah rencana ini diklasifikasikan. Penyelesaiannya, uraian 100 dikali 100 dengan kondisi awal Rp10.000, perubahan 11.500, selisih 1.500. Biaya variabel 100 dikali Rp60, kondisi awal 6.000, perubahan 7.072,5, selisih 1.072,5.
Kontribusi margin kondisi awal 4.000, perubahan 4.427,5 ribu rupiah, selisih 427,5 rupiah. Total beban biaya tetap kondisi awal 3.000, perubahan 2.400, selisih 600. Laba usaha kondisi awal 1.000, perubahan 2.072,5, selisih 1.072,5. Dari analisis tabel di atas, ternyata rencana tersebut dapat dilaksanakan. Yang kelima, perubahan harga reguler. Hal ini dapat dilaksanakan tanpa mengganggu penjualan reguler. Ilustrasinya, ada calon konsumen mau membeli stik sebanyak 150 unit dengan harga yang dapat ditentukan lebih murah dari harga reguler. Jika manajer mengharapkan laba 3 juta rupiah, berapa harga yang dapat diberikan? Harga jual per stik biaya variabel ditambah laba per unit sama dengan Rp60.000 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp80.000 per unit. Pembuktian penjualan Rp150.000 dikali Rp80.000 sama dengan 12 juta. Biaya variabel 150 dikali Rp60.000 sama dengan 9 juta. Kontribusi margin sama dengan 3 juta. Jadi 3 juta ini hasil dari 12 juta dikurangi 9 juta. Total biaya tetap 0, laba usaha 3 juta. Titik impas multiproduk. Untuk menghitung titik impas multiproduk terlebih dahulu harus dihitung bauran penjualan produknya atau perbandingan volume penjualan antar produk. Kemudian rumus yang sama dapat digunakan. Ilustrasi, PT Nadif Indonesia memproduksi 4 jenis produk yang dikasih label A, B, C, dan D. Direncanakan diproduksi dan dijual. Produk A sama dengan 20.000 unit dikali 11.000. Produk B 15.000 unit dikali 16.000, produk C 10.000 unit dikali 21.000, dan produk D 5.000 unit dikali 26.000. Biaya tetap pada kapasitas di atas adalah 144 juta rupiah. Biaya variabel masing-masing produk A sama dengan 7.000, produk B 8.000, produk C 11.000, produk D 14.000. Maka titik impas dihitung sebagai berikut. Perbandingan volume keempat produk adalah 20 berbanding 15 berbanding 5 atau 4 berbanding 3 berbanding 2 berbanding 1. Titik impas sama dengan 320 juta. Titik impas dalam unit, titik impas dalam rupiah dibagi dengan harga penjualan. Harga penjualan sama dengan 4 dikali 11.000 tambah 3 dikali 16.000 tambah 2 dikali 21.000 tambah 1 dikali 26.000 sama dengan Rp160.000. Maka titik impas dalam unit sama dengan Rp320.000 dibagi 160.000 sama dengan 2.000 paket. Komposisi titik impas sebagai berikut. Produk A 2.000 dikali 4 sama dengan 8.000 unit. Produk B 2.000 dikali 3 sama dengan 6.000 unit. Produk C sama dengan 2.000 dikali 2 sama dengan 4.000 unit. Produk D sama dengan 2.000 dikali 1.000 sama dengan 2.000 unit. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.